Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati para pimpinan, para karyawan semua yang pada kesempatan sore hari ini berkumpul di tempat yang insya Allah menjadi wasilah bagi turunnya banyak keberkahan dari Allah, yang insya Allah menjadi wasilah bagi turunnya banyak rahmat dari Allah, yang semoga insya Allah menjadi wasilah bagi turunnya banyak kebaikan dari Allah kepada kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya, yang kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Masih semangat semuanya? Masih semangat? Tetap semangat walaupun tidak punya penyemangat. Tetaplah kalian semua berjuang walaupun tidak punya yayang. Tetaplah kalian mencari ilmu hingga kalian tahu betapa nikmatnya orang mempunyai ilmu. Lebih baik mencari ilmu, katakan kepada dia, daripada mencari kamu. Sebab kita tanpa ilmu kita tidak akan menjadi apa-apa. Katakan kepada dia, kita tanpa dia kita enggak apa-apa. Dewekan gen tetep nok aang sih. Insya Alhamdulillah, semua yang ada di sini ternyata oleh para pimpinan kalian bukan hanya bagaimana diberikan kesejahteraan untuk hidupnya, akan tetapi juga pimpinan memperhatikan iman kalian, memperhatikan Islam kalian, memperhatikan agama kalian. Dan itu artinya para pimpinan kalian semua di sini ngajak kalian untuk sama-sama bahagia dunia wal akhirah. Sebab ada orang-orang yang dikejar cuma dunia saja ada. Ada orang-orang yang dikejar akhirat saja, ini pun ada. Orang yang mengajar dunia, dia kerja sampai sikil dari endas dari sikil. Kayak sirkus. Endasnya ning ngesor, sikile ning dhuwur. Waye kongkon salat pada angel, pada alasan. Dia kalau jalan-jalan nggak ada capeknya, traveling dari satu kota ke kota lain, hiking dari satu gunung ke gunung lain, shopping dari satu toko ke toko lain, diajak sama temennya, oke gas. Ditanya sama temen, beli pegel-pegel dah sikile, langkah pegel-pegel, wong lagi shopping ya pegel. Tapi giliran diajak sholat, datang ke masjid, datang ke musola, pada angel alesane, pada pegelawake. Ada di sini yang kayak gitu. Ada di sini yang kayak gitu. Mana orangnya mau tahu? Banyak orang dia lari maraton, berpuluh kilometer dia sanggup, akan tetapi ia tidak mampu melangkahkan kakinya walaupun hanya beberapa puluh meter saja menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya hakikatnya terkait ibadah, terkait amal soleh, terkait sholat, yang digerakkan bukan hanya badan yang kita punya, akan tetapi yang digerakkan adalah hati kita yang di dalamnya seharusnya ada iman. Orang kalau imannya kuat,
selemah apapun fisiknya, ia akan berusaha untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang imannya lemah, sekuat apapun fisik yang ia punya, ia tidak akan mampu untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti kita pernah melihat ada orang aki-aki dari rumah menuju masjid, waye udan recak nganggo payung, nganggo tongkat, sedalan-dalan watuk belum mandek-mandek. Tapi dia semangat berangkat ke masjid. Fisik memang sudah tidak lagi kuat, akan tetapi iman masih menyala bangku. Daripada orang mempunyai fisik yang kuat, sementara ketika ada panggilan Allah ternyata tiba-tiba angob. Ini ada model-model semacam ini. Waktu belum masuk waktu sholat, dia yang namanya main FF, main Mobile Legend. Ada di sini karyawan yang masih main kayak gitu? Mana orangnya mau tahu? Main HP, main game, semangat sampai cangkemnya manyun-manyun. Giliran kata pimpinan, kita istirahat dulu zuhur. Biasa istirahat jam 11:30 Pak ya. Istirahat dulu zuhur. Ngulet. Ada di sini kayak gitu. Ndi wong ben weruh. Rada penasaran isun sih. Janganlah. Ini pimpinan kalian sedang berusaha agar kalian semua terus di-booster, terus dicas iman Islamnya. Sehingga kalian semua bukan hanya semangat ketika kerja, akan tetapi kalian semua pun semangat ketika melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat semua. Kita berdoa setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang intinya kita mengharapkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Maka ada syair, ini biasa banyak orang-orang Cirebon yang hadir di majelis taklim ini ngerti dengan syair ini. Coba silakan siap-siap tim hadroe, nanti dulu makannya, nanti burung gegaresnya, burung apa-apa us geganyem. Siap-siap. Ini harus tahu semua. Anak-anak Gen Z semua yang ada di sini. Jangan ngartinya hanya band-band pop, band-band rock, slang, Peter Pan, ungu. Tapi sholawatan apa itu tulisannya itu? Tulisannya apa itu? Diangkat lagi itu. Plumbon bersolawat, plumbon begawe. Apa kau DKR mania? Luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semuanya Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Fi hubbi sayyidina Muhammad nurul ibadil huda mutamam. Ayo sedulur Islam pada ngaji kitab Quran. Kitab Quran iku dawuhe Gusti Pangeran. Akang lan yayu ajawani ninggal salat. Amal
manfaat kanggo sanguning akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim fi hubbi sayyidina Muhammad nurul ibadil huda mutammam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sesibuk apapun kita, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Selelah apapun kita, jangan sampai kita meninggalkan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Sebab yang namanya sholat ini ibadah yang paling serius yang sudah disyariatkan oleh Allah kepada Nabiullah Muhammad dan umatnya. Apabila kita bandingkan dengan puasa, ada orang puasa bentar lagi Ramadan. Berapa hari lagi Ramadan nih? Antara 3 bulan lagi. Orang puasa, ketika puasa, bolehkah orang yang sedang puasa kemudian dia sambil main handphone? Boleh. Bolehkah orang sedang puasa kemudian dia sambil mancing? Boleh. Ada di sini yang sedang mancing. Pikirannya mancing, be. Kapan sih kayak libur aja kerja baik? Biasa liburnya hari apa, Pak? Sabtu ya? Cuma Sabtu. Udah kalau misalnya wis libur yang dicari mancing bulan mancing mania, dia beli buat dicokot di lampu kayak yang kebun. Bolehkah orang yang sedang puasa sambil mancing? Boleh. Bolehkah orang yang sedang puasa sambil dia jalan-jalan? Boleh. Orang haji, bolehkah seseorang yang sedang menunaikan haji kemudian dia shopping jalan-jalan ke supermarket? Boleh. Bolehkah orang yang sedang haji kemudian dia sambil main handphone? Boleh. Tapi ibadah sholat, bolehkah seseorang ketika sholat kemudian dia sambil main Mobile Legend? Tidak boleh. Bolehkah orang sedang sholat kemudian mengangkat handphone ketika handphonenya berdering? Tidak boleh. Bolehkah seseorang sedang sholat kemudian dia sambil melakukan aktivitas lain? Tidak boleh. Kenapa? Karena ketika seseorang sholat maka dia sedang beribadah serius kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang secara tidak langsung Allah sedang mengingatkan kepada kita semua orang-orang yang mengaku beriman kepadanya. Ketika engkau menghadapku, maka singkirkanlah semua aktivitas duniawi lainnya. Sepenting apapun, engkau hanya harus fokus menghadap kepadaku. Maka ikhwafillah, jangan kita ninggalkan sholat. Ngeri. Sekaya apapun kita, sesukses apapun kita, karir kita melambung setinggi langit, akan tapi kita tidak sholat, maka pada hakikatnya kita merupakan orang yang hina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tema pengajian kali ini kita disebutkan barusan, kita menyambut tahun yang baru dengan kita mempersiapkan apa yang harus kita lakukan. Sekarang kita bulan Desember, berarti kita sudah di penghujung tahun dari kalender Masehi ini. Allah menyampaikan di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat ke-18, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat liwat, dan perhatikanlah masing-masing dari kalian apa yang sudah kalian lakukan untuk esok nanti. Kita ini sholatnya sudah bagaimana? Kita karirnya bagus, tapi sholatnya kita belum bagus. Perbaikilah. Bahkan ada yang parah lagi, karirnya enggak bagus, sholatnya juga enggak bagus pula. Ini golongan bangsa bakal digedik di malaikat Gusti Allah kayak makan gitu. Kongkon sholat angel, kongkon kerja malas luar biasa. Ini digedik nih Gusti Allah kayak makan gitu. Bukan hanya digedik, dipancal nih malaikat Israel kayak makan. Wal tandur nafsu ma qaddamat liqad. Perhatikanlah apa yang telah kalian lakukan untuk hari kemudian. Para ulama menafsirkan hari kemudian itu bisa kita sekarang tahun 2024, bisa kemudian tahun 2025.
atau hari kemudian nanti kelak di yaumil akhir, di mana yauma la yanfa'u malu wala banun, tidak berguna kita punya harta, tidak berguna kita punya anak. Kalau kita di dunia kita punya harta, kita ada masalah hukum, ditangkap polisi, tinggal dikepeli, wah polisi gampang. Tapi di akhirat, apakah kemudian kita bisa menyuap malaikat Israel? Pak Israel punten baik. Ditempiling nih malaikat Israel wong makan. Di dunia kita bisa menyuap orang-orang yang kita mau suap, tapi di akhirat nanti tidak akan pernah bisa. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Tidak berguna kita punya harta, tidak berguna kita punya anak. Kita di dunia kita punya anak, sira aja macam-macam. Isun ke dua anak. Anaknya apa? Kombes. Ini kombes luar biasa. Isun nih dua anak. Anaknya apa? Isun anaknya dan Ramil. Ajib luar biasa. Aja macam-macam mengkenen enggak anaknya isun Kapolsek. Ajib luar biasa. Aja macam-macam. Saya ini punya anaknya apa? Ning korem ta. Iya ning korem, tapi bagian apa? Komandan Remi. Remi. Bokat tuh korem ning kanan ning Bima. Kita di dunia bisa adigang adigung. Kita di dunia kita bisa sombong dengan apa yang kita punya. Tapi di akhirat kita tidak akan pernah bisa menyombongkan itu semua. Makanya di sini masih banyak yang muda-muda, masih banyak kesempatan. Ingat bahwa Rasulullah bahkan pernah mengatakan, di antara orang-orang yang dirindukan surganya oleh Allah adalah mereka anak-anak muda yang ta'alluq bil masajid, yang hatinya itu dia terpaut dengan masjid. Kalau ada orang sudah tua hatinya terpaut dengan masjid, wajar, wong wis memerek delet maning enggak mati. Orang sudah tua dia rajin ke masjid, wajar, apa maning kang dikejar. Wong tinggal mati wae, tinggal nonggoni malaikat Israel wae. Yang luar biasa itu kita anak-anak muda yang ternyata ta'alluq bil masajid. Hati kita terpaut dengan masjid. Masya Allah. Di mana banyak anak-anak muda senangnya nongkrong di pinggir jalan, senangnya main game, senangnya gerambal-gerumbul nggak jelas. Ternyata di sini ada anak-anak muda yang dia senantiasa berkumpul di masjid. Saya berharap nanti yang semangat sholawatan bukan hanya teman-teman tim hadroh ini, tapi yang lain juga senang sholawatan. Jadi sholawatan di sini bisa menular kepada kalian semua sehingga kalian mempunyai roh. Pulang ke rumah, assalamualaikum, cium tangan orang tua, assalamualaikum, Masya Allah, assalamualaikum Pak, Masya Allah. Kata ibu bapak ya, isun dua anak pas kerja ning Alfamart jadi alumni pondok pesantren. Rasa-rasanya kayak jadi santri, luar biasa. Alhamdulillah. Tadi mempunyai para pimpinan di sini ingin kita lebih hebat lagi. Pengajian ini saya harap bukan hanya perkara seremonial saja. Ini karena rutin Ustaz. Oke, boleh rutin, tapi pastikan ini juga bisa merubah hidup kita semua yang ada di sini. Sehingga kalian senang ngajinya bukan hanya ketika ada acara di sini, tapi ketika di rumah pun kita buka Instagram, kita buka TikTok, kita buka YouTube, jangan lupakan dengan konten-konten dakwah. Kita pun harus mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Kita semangat bekerja, kita pun semangat berusaha menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha memberikan kinerja yang terbaik supaya kita mendapat penilaian terbaik dari para pimpinan kita. Kita berusaha sholat dengan baik, ibadah dengan baik. Kenapa? Karena kita berusaha mendapat penilaian terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ini semua akan merasa sebagai hamba Allah. Betul atau tidak? Kita ini semua hamba Allah. Yang namanya hamba itu berarti punya
tuan. Yang namanya anak buah berarti punya pimpinan. Kalau orang punya pimpinan, mau nggak mau harus nurut dengan semua instruksi yang disampaikan oleh pimpinan. Kita sebagai hamba Allah, kita punya tuan. Tuan kita siapa? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan sesuatu, wajib bagi kita untuk melakukannya. Allah melarang kita sesuatu, maka wajib bagi kita untuk meninggalkannya. Insya dunia. Maka apalah bedanya kita dengan binatang? Apalah bedanya kita dengan binatang-binatang melata yang ada di luar sana, di mana mereka yang penting bisa mangan ngendog. Kalau kita kesehariannya hanya seperti itu, berarti kita tidak ada bedanya dengan binatang. Mangan ngenduk. Kucingnya gue langsung melaju biar kucing warna orang. Kucingnya siapa? Main gurih anak kucing. Bener. Rupanya beli terima diomongi langsung tersinggung biar kucing. Makanya supaya kita tidak sama dengan binatang, Allah berikan syariat ibadah kepada kita. Maka muncullah dalil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kita diperintah oleh Allah untuk beribadah. Kalau tidak, Allah menyamakan kita dengan kal an'am. Ada ayatnya, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, kata Allah. Dan sungguh kami akan penuhi neraka jahanam itu dari kelompok jin dan manusia. Siapa kelompok jin dan manusia yang akan menghuni neraka jahanamnya Allah? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang diberikan hati akan tetapi tidak digunakan hatinya. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka yang diberikan penglihatan akan tetapi tidak digunakan penglihatannya untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha. Dan mereka yang diberikan pendengaran akan tetapi tidak digunakan pendengarannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kalau dengarkan lagu anggut. Kalau suruh dengar pengajian, kalau suruh baca Quran baru buka saja. Ini bocah seneng angop temen ke, dua diabetes tinggi tapi giliran digunakan untuk kebaikan kita tidak mau untuk menggunakannya, tapi untuk yang lain kita mau untuk menggunakannya. Kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka yang diberikan hati tidak digunakan untuk mentadaburi ayat-ayat Allah, diberikan mata tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, diberikan telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka sama seperti binatang. Balhum adall, bahkan lebih buruk daripada binatang. Kalau binatang, kucing rebutan panganan karo kucing sejen sampai cakar-cakaran, wajar atau tidak? Wajar atau tidak? Ada kucing rebutan iwak cakar-cakaran baru batu rek, wajar atau tidak? Wajar. Kucing tidak dikarunia akal, tidak dikarunia hati nurani oleh Allah. Manusia rebutan proyek, rebutan duit, rebutan lahan parkir, rebutan wadon, cakar-cakaran baru batur. Kurang ajar orang-orang yang semacam ini. Dia sampai memutuskan tali pertemanan hanya karena masalah sepele belaka. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka sama seperti halnya binatang, bahkan lebih buruk daripada binatang. Maka ketika saya tadabburi ayat Allah ini, saya pikir-pikir benar juga. Orang kalau senangnya maksiat, nggak mau ibadah, sama seperti binatang. Contoh, ada orang dia belum sah menjadi suami istri, hidup satu rumah, disebut dengan kumpul kebo binatang atau bukan? Nyato beli lu jari sun genapo. Ulaika kal an'am. Mereka sama seperti binatang. Ada orang, dia perempuan keluyuran malam-malam mencari laki-laki hidung belang, disebut dengan kupu-kupu malam. Kupu-kupu binatang atau bukan? Ulaika kal an'am. Mereka sama seperti binatang. Ada orang mudah diadu oleh temannya, mudah dihasut, mudah diprovokasi
memprovokasi. Ini berarti orang yang mudah diadu domba. Domba binatang atau bukan? Nyato beli lu cari sun kenapa? Ulaika kal an'am. Mereka sama seperti binatang. Ada orang senang minjemin uang. Kamu butuh berapa? Karena ini bulannya kemarin bulan Agustus, minjem dulu dong 100. Ajib. Dipinjemkan 100, tapi nanti pas bayar tambahin 10.000. Ini namanya rentenir. Istilah lain namanya lintah darat. Lintah binatang atau bukan? Ulaika kal an'am. Mereka sama seperti binatang. Balhum adol, bahkan lebih buruk daripada binatang. Maka ayuhal muslimun, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian ini dikatakan sukses, setiap bulan ada bukan hanya karena ketika antusiasnya kita kumpul di acara ini, akan tetapi pengajian ini disebut sebagai pengajian yang sukses manakala setelah pengajian ini kita semangat, bukan hanya kerjanya kita semangat, tapi kita beribadah kepada Allah pun harus semangat pula. Insya Allah. Apalagi kita nanti bergantian tahun, yang namanya tempat usaha, bahkan bukan hanya tempat usaha, sekolah, perusahaan dan lain sebagainya, setiap pergantian tahun itu pasti ada yang namanya evaluasi. Pastikan tahun besok harus lebih baik daripada tahun sekarang ini. Bahkan bukan hanya nunggu tahun besok nih hari Selasa nih kita harus lebih baik daripada hari Senin ini. Allah menyampaikan dalam salah satu surat yang sangat masyhur, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Apa yang menyebabkan Allah menurunkan surah Al-Asr ini? Ternyata ketika saya lihat di beberapa kitab tafsir dijelaskan bahwa yang menyebabkan surat Al-Asr ini turun karena pada saat itu orang-orang kafir Quraisy Mekah, mereka senangnya nongkrong di sekitaran Ka'bah. Dan mereka banyaknya nongkrongnya di waktu asar. Ketika nongkrong, ngomentarin orang lain yang lagi kerja, ngomentarin orang lain yang lagi dagang. Sementara dia nongkrong we karo ngudut, karo ngopi, lamun sakian. Cuma bengen yang buana udut atau beli. Dari situ kemudian Allah menyindir mereka bahwa demi waktu, innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, benar-benar dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh. Kira-kira kita mau jadi orang yang rugi atau orang yang beruntung? Kurang kompak, kita mau jadi orang rugi atau beruntung? Sebelah kiri belum ada suaranya, mau rugi atau untung? Kita semua mau menjadi orang yang beruntung. Syaratnya apa? Beriman, tingkatkan iman kita, wa amilus salihat. Kita beramal soleh, melakukan kebajikan. Dan diantara kebajikan yang ada pada pundak kalian sekarang ini adalah kalian mengemban amanah sebagai karyawan. Kalian mengemban amanah sebagai seorang pegawai di perusahaan ini. Tunjukkan kalian sebagai orang-orang yang amanah, bisa diberikan kepercayaan dan bisa mempertahankan kepercayaan dan bisa memberikan yang terbaik untuk perasaan kalian. Insya Allah. Kira-kira kita pengajian sampai jam 8 apa jam 9? Sampai jam 10. Es tehmu masih opora? Masih. Ya didol. Bukan, maksudnya di sini kan banyak minuman. Kita diajarkan adab. Ada riwayat yang menyebutkan la dina liman la adabalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak mempunyai adab. Setinggi apapun level seseorang dia mempunyai gelar, kalau tidak mempunyai adab, apalah artinya? STMI masih apa ora?
nakoni ST wae sing. Subhanallah. ST langsung tulis dulu. Pergerakannya cepat. Ada beberapa teman, Ustadz, kenapa kalau misalnya ceramah kadangkala seringkali muncul sesuatu yang lagi viral, yang lagi rame? Saya jawab, bukan hanya saya, Al-Quran saja itu seringkali turun, ada asbabnya. Kan ST-mu masih apa ora? Ya didoling glodok. Maning gue. Tapi dikasih umroh gratis loh. Kalian kalah kalian semua. Jadi enak di EC atau beli di EC langsung umroh gratis loh zaman. Kata Allah, kata para ulama, itu Al-Quran turun ada sebabnya. Ketika banyak orang-orang kafir Quraisy mereka memfitnah Nabi bahwa Nabi itu adalah orang yang gila, Nabi Muhammad adalah orang majnun, turun Quran surah Al-Qalam, nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Klarifikasi. Al-Quran turun ada sebabnya. Yang sedang ramai apa? Maka Allah turunkan ayat yang terkait dengannya. Begitupun para penceramah, para dai, para mubaligh. Ketika ceramah, biasanya sesuai dengan apa yang sedang ramai di tengah-tengah masyarakatnya. Jangan di tengah-tengah masyarakat lagi ramai masalah STMU masih apa? Ceramahnya tentang arkanul wudu'i utawi piro-piro rukune wudu iku sitatun ananen al awalu utawi kang awal lagi musim ST payu apa ora ceramahnya tentang wudu ST maning bah. Maka ikhwabillah hadirin teman-teman yang dimuliakan Allah, adab juga diperhatikan ya. Adab ketika kalian kerja, berhadapan dengan pimpinan kalian, adabnya seperti apa? Berhadapan dengan teman pun adabnya seperti apa? Kalian menunjukkan adab bukan hanya kepada atasan, akan tetapi kalian menunjukkan adab pun kepada orang-orang yang setara, bahkan kepada orang yang menurut kita secara pekerjaan tidak lebih tinggi daripada kita. Buat apa kita mempunyai uang yang banyak, mempunyai gelar pendidikan yang hebat, apabila ternyata tidak punya adab? Kita adab harus ada, akhlakul karimah harus dinomor satukan. Kenapa? Karena Rasul pun ternyata pernah menyampaikan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Apalagi kalian kepada orang tua kalian, masya Allah. Kalau saya dulu ketika pertama kali kerja dapat uang gaji pertama saya berikan kepada orang tua. Kenapa? Karena saya ingat selalu orang yang sampai menghantarkan saya seperti sekarang ini adalah orang tua. Dari kecil kita disekolahin, diberikan pendidikan, diberikan penghidupan dan lain sebagainya. Maka kita tidak boleh melupakannya. Begitupun kalian. Kalian punya orang tua semua yang ada di sini ya. Punya orang tua semua. Jangan lupakan orang tua kalian. Ingat, kalian waktu kecil mau mandi sama orang tua dimandiin. Kalian mau minum diminumin. Kalian mau sekolah disekolahin. Kalian mau pipis dipipisin. Tinggaling temen wong tua anak pengen nguyu jadi wuyuin. Kita punya orang tua, muliakan mereka, hormati mereka. Jangan sekali-kali kita membantah nasihatnya. Selelah apapun kita, jangan lupakan nasihat orang tua. Itu merupakan sesuatu yang manjur, yang mustajabah. Maka bersyukur sekali apabila kalian semua masih mempunyai orang tua yang komplit. Orang tua laki-laki masih ada, orang tua perempuan masih ada. Tunjukkan kalian kerja di tempat ini, selain kalian berubah secara finansial, kalian pun mempunyai perubahan dalam kaitannya akhlak. Kita semakin lama kerja di sini, ternyata kepribadian kita seperti santri.
tidak berani meninggalkan sholat. Ketika datang masuk waktu sholat, kemudian kita langsung sholat. Itu orang tua melihat kita. Dan orang tua cukup dengan seperti itu saja bisa bahagia hatinya. Orang tua tidak menunggu kita memberikan uang berjuta-juta kepada mereka manakala kita ingin membahagiakannya. Bagi orang tua, yang penting kita sebagai anak, kita menunjukkan ketaatan yang baik kepada orang tua dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah orang tua itu bersyukur luar biasa kepada anaknya. Maka jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Saya kemana-mana sering mengingatkan, jangan meninggalkan sholat 5 waktu. Boleh orang nggak sholat, dia nggak dapat dosa. Syaratnya apa? Syaratnya 3. Kata Rasul, rufi'al qalam an thalathin. Penanya Allah itu diangkat dari 3 golongan manusia. Artinya Allah tidak memberinya sebagai dosa sekalipun ia bermaksiat, sekalipun ia tidak melakukan perintahnya. Siapa orang yang tidak akan dicatat dosa oleh Allah sekalipun dia tidak sholat, bahkan sekalipun dia tidak puasa di bulan Ramadan? Yang pertama, anin naim hatta yastayqidha. Dari orang yang tidur sehingga dia terbangun dari tidurnya. Jadi kalau misalnya ada orang tidur kemudian dia bablas sholat subuhnya, tangi-tangi wis awan, dia nggak dosa. Kenapa? Karena tidak disengaja. Tapi tetap bangun tidur langsung wudu, langsung sholat subuh dengan niat qadhaan lillahi ta'ala. Ini tangi turu subuh kawanan boro-boro wudu sholat pang diluru mak suga kuning sundi si lurus agak kuning dikit ya sholat dikit. Jangan kita tinggalkan. Pertama, orang yang tertidur hatta yastayqidha. Yang kedua, anis shabi hatta yahtalima. Anak yang masih kecil sehingga ia tumbuh dewasa. Sehingga kita lihat ada anak kecil nggak sholat, bahkan bulan Ramadan dia tidak puasa. Kira-kira dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Anak bocil FF, bocil Mobile Legend, bocil TikTok, bocil macam-macam lah, bocil lato-lato golongannya. Tapi beli Usmaning lato-lato. Sekarang yang lagi viral itu STmu masih opora. Itu enggak sholat juga enggak apa-apa, namanya belum balik. Yang ketiga siapa? Orang yang tidak sholat, tidak puasa di bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan dosa. Al-majnun hatta yaqifa. Orang yang gila sehingga ia waras dari gilanya. Jadi kalau kalian misalnya nanti bentar lagi bulan Ramadan nih, kalian siang-siang lagi puasa, kemudian mau jalan-jalan, berhenti di lampu merah pleret, ada wong edan lagi minum es tehmu. Es teh maning bae. Jangan kesirian. Enak pisan je wong edan je beli puasa. Ya wong edan beli puasa beli apa? Pengennya stroke edan. Kenapa dia bebas? Ternyata yang bebas bukan hanya sultan. Selama ini orang menganggapnya hanya sultan yang bebas. Sultan sih bebas. Ada juga yang bebas selain sultan. Siapa? Wong edan. Kalian akan bebas dari kewajiban-kewajiban syariat kalau kalian dadi wong siap atau tidak? Siap atau tidak? Di wong edan je. Hadirin Akang Yayu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya insyaallah kita semua dijadikan orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan, dalam ketaatan, diberikan kesehatan lahir batin, diberikan kekuatan iman dan Islam, sehingga insyaallah kita sampai akhir hayat kita tetap istiqamah dan kita akan mendapatinya dengan husnul khatimah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi
basari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua, termasuk juga para pimpinan kalian yang pada kesempatan hari ini ikut berkumpul, semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, semuanya diberikan keberkahan, semuanya diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Termasuk juga kalian semua di sini yang jomblo-jomblo, semoga kalian segera diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kiamat datang sementara kita belum punya pendamping. Nanti kita mati, kita dapat bidadari, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan karena kita tidak punya pengalaman. Tapi ketika orang-orang itu sudah dia mempunyai pendamping, insya Allah Allah kasih bidadari kepadanya. Wah, dia tahu pengalamannya. Insya. Jadi Ustaz, tapi saya jomblo, susah sekali saya ini Ustaz, cari jodoh itu Ustaz. Nggak apa-apa, lebih baik menjadi jomblo fi sabilillah daripada pacaran haram. Pacaran haram. Jadi sekarang ini yang masih punya pacar, maka putuskanlah pacarannya. Nah, putuskan. Kalau nggak mau putuskan, langsung lamar dia, langsung nikahi dia. Buat apa berlama-lama, yang ada justru kita akan menambah dosa. Jadi jomblo itu ada dua, Pak. Ada jomblo yang karena Allah, dia banyak yang suka, tapi dia sadar saya nggak mau pacaran karena pacaran itu dosa. La taqrabuz zina, jangan engkau mendekati zina. Ini pacaran dia tahu hukumnya haram, sehingga dia lebih memilih jomblo. Dan jomblo semacam ini termasuk jomblo fi sabilillah. Yang kedua, ada jomblo bukan fi sabilillah. Kenapa Ustaz? Jomblo apa maksudnya? Jomblo kepaksa. Kenapa? Karena memang nggak ada yang mau sama dia. Jadi jomblo. Kira-kira di sini kebanyakan jomblonya fisabilillah apa kepaksa? Jare isun kenapo? Katon sing rai-raine yang kayak baik, kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Semoga cita-cita kita, harapan kita semuanya dikabulkan olehnya. Allahumma amin ya rabbal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafiina wa dzukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala kulli ashabi rasulillah ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan mun'imin, hamdan muttaqin, hamdan salimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, Allahumma khtim lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.